Setiap orang setidaknya sekali dalam hidupnya pernah membayangkan bangun pagi dan tiba-tiba menjadi miliarder. Apakah lewat lotre, warisan tak terduga, atau aplikasi kripto yang tiba-tiba meroket? Tapi pertanyaannya adalah, benarkah ada cara untuk menjadi kaya secara instan? Dalam video ini kita akan mengupas secara logis, faktual, dan ilmiah dengan data dan pendekatan psikologi keuangan tentang fenomena kekayaan instan. Apakah ini hanyalah ilusi atau memang ada celah realitasnya? Dan mari kita mulai. Pertama-tama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kekayaan instan. Istilah ini merujuk pada kondisi seseorang yang memperoleh jumlah kekayaan yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Seringkali tanpa proses panjang, pengalaman bertahun-tahun, ataupun perencanaan finansial yang matang. Contoh populer termasuk menang lotre, mendapatkan warisan besar, atau meraih keuntungan luar biasa dari aset digital seperti mata uang kripto. Namun, sebelum kita terjebak dalam mimpi tersebut, mari kita lihat bagaimana ilmu psikologi melihat fenomena ini. Menurut teori prospek dari Daniel Kahneman, manusia cenderung menilai probabilitas secara instan. Kita seringkali meremehkan risiko dan melebih-lebihkan peluang, terutama ketika iming-imingnya adalah hadiah besar yang dapat mengubah hidup. Harapan menjadi kaya mendadak adalah ilusi yang sangat kuat, yang seringkali diperkuat oleh media dan kisah-kisah sukses yang dipublikasikan secara berlebihan. Studi dari National Endowment for Financial Education menemukan bahwa sekitar 70% orang yang mendapatkan kekayaan mendadak, seperti menang lotre ataupun warisan besar, kehilangan semuanya dalam waktu beberapa tahun. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya bagaimana kita mendapatkan uang, tetapi juga bagaimana cara kita mengelolanya. Film, iklan, dan media sosial sering menggambarkan gaya hidup mewah yang diperoleh dengan cepat. Ini menciptakan standar yang tidak realistis dan harapan palsu. Misalnya iklan tentang trading saham instan, NFT, atau kripto sering mengedepankan narasi cuan besar dalam waktu singkat. Namun kenyataannya sangat berbeda. Sebagai contoh, sebuah studi oleh University of Cambridge pada investor kripto pemula menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari mereka mengalami kerugian signifikan dalam 6 bulan pertamanya. Beberapa bias kognitif yang mendorong orang terjebak dalam mentalitas kekayaan instan adalah yang pertama, confirmation bias. Confirmation bias adalah hanya mencari informasi yang mendukung keinginan untuk cepat kaya. Yang kedua, survivorship bias. Survivorship bias adalah hanya melihat kisah sukses tanpa menyadari bahwa banyak kegagalan yang tidak dipublikasikan. Yang ketiga, gambler fallacy. Keyakinan bahwa giliran saya berikutnya yang akan menang. Kombinasi dari semua ini menciptakan efek domino dalam pengambilan keputusan finansial yang buruk. Orang mulai mengambil utang untuk investasi beresiko, meninggalkan pekerjaan demi spekulasi, atau bahkan tergoda untuk melakukan penipuan karena desakan ingin kaya mendadak. Bila kita ingin membahas jalur menuju kekayaan mendadak, kita perlu membedakan antara ilusi dengan peluang nyata yang meskipun kecil, tetapi tetap masuk akal secara logis dan strategis. Kita tidak akan mengulang narasi klise seperti menang undian, melainkan fokus pada jalur-jalur yang bisa direncanakan, meskipun tetap menuntut kerja keras dan kesiapan mental yang kuat. Kita hidup di era percepatan digital. Banyak individu membangun kekayaan dalam hitungan bulan hingga tahun melalui pemanfaatan teknologi.
seperti membuat produk digital, yaitu ada kursus online, aplikasi, ataupun e-book, mengembangkan software as a service, dan menjadi afiliator atau dropshipper dengan model otomatis. Kecepatan pertumbuhan bisa sangat tinggi, terutama jika produk ataupun jasa menjawab kebutuhan pasar yang mendesak. Tetapi, semua ini tetap butuh riset, keahlian teknis, dan kemampuan eksekusi. Di dalam dunia kripto, forex, maupun saham, kisah sukses memang ada. Namun, kunci dari para trader sukses bukan keberuntungan semata, melainkan psikologi trading yang matang, manajemen risiko yang ketat, serta teknikal dan fundamental analisis yang dipelajari terus-menerus. Fakta dari eToro menunjukkan bahwa trader dengan akun simulasi yang disiplin memiliki performa lebih baik dibandingkan mereka yang langsung menggunakan dana nyata tanpa bekal yang cukup. Berbisnis masih menjadi jalur yang paling sering menghasilkan jutawan. Namun bisnis modern kini berbasis skala. Digitalisasi dan otomatisasi adalah kuncinya. Contohnya yang pertama, franchise makanan sederhana dengan branding kuat. Yang kedua, ada bisnis cloud kitchen dengan integrasi layanan pesan antar. Yang ketiga, jasa konsultasi yang dibentuk menjadi membership digital. Semua model ini memungkinkan pertumbuhan cepat bila dilakukan dengan data dan pengujian pasar. Tidak semuanya instan, tetapi akseleratif. Dalam banyak kasus, kekayaan cepat datang dari mereka yang memposisikan diri sebagai top 1% di bidangnya. Contoh, konsultan blockchain yang dibutuhkan proyek kripto, pelatih AI yang mengajarkan perusahaan transisi ke teknologi baru, serta editor video berpengalaman dalam tren TikTok ataupun YouTube Shorts. Memfokuskan diri pada keterampilan bernilai tinggi, serta menguasainya secara mendalam seringkali membuka jalan yang tidak terduga. Di era kreator ekonomi, individu yang bisa membangun kepercayaan dan audiens yang loyal bisa memonetisasi dalam banyak bentuk, seperti produk digital, afiliasi, donasi, ataupun Patreon, dan juga ada endorsement. Namun semua ini butuh waktu, konsistensi, dan strategi konten yang tajam. Personal branding bukan hasil dari viral sesaat, tetapi akumulasi nilai yang dibangun. Tidak semua kekayaan datang dari ide revolusioner. Banyak datang dari penyempurnaan hal sederhana, seperti menjual ulang produk yang ada dengan kemasan yang lebih menarik, menggabungkan dua ide menjadi solusi unik, dan mengotomatisasi proses manual menjadi aplikasi. Contohnya adalah seorang desainer di Etsy yang membuat template undangan digital dan menjualnya ribuan kali tanpa perlu mencetak satu lembar pun. Jadi daripada kita mengejar mimpi kosong, lebih baik kita fokus pada jalur nyata yang bisa dipetakan. Kekayaan bisa dibangun cepat, tapi tidak pernah benar-benar instan. Ia selalu membutuhkan kombinasi wawasan, strategi, dan kesiapan mental. Jika kekayaan instan adalah lotre dengan peluang yang sangat kecil, maka kekayaan berkelanjutan adalah hasil dari strategi, pembelajaran, dan juga disiplin. Di bab ini, kita akan membahas 3 komponen utama yang menjadi pondasi kekayaan jangka panjang, terutama dalam dunia yang penuh peluang spekulatif seperti kripto, saham, dan juga forex. Salah satu pilar utama dalam membangun kekayaan dalam instrumen investasi atau perdagangan seperti kripto, saham, dan forex adalah psikologi. Trader yang sukses bukanlah mereka yang hanya jago menganalisis grafik, melainkan mereka yang mampu mengelola emosi, terutama keserakahan, ketamakan, dan juga ketakutan. Kehilangan kontrol emosi dalam trading seringkali mengakibatkan overtrading, revenge trading, atau bahkan kecanduan. Menurut riset dari Journal of Behavioral Finance, lebih dari 60% kerugian pasar berasal dari keputusan emosional
dan bukan dari kesalahan teknikal. Dari sini kita bisa mengetahui seberapa pentingnya dampak psikologi untuk sebuah instrumen investasi dan juga trading. Strategi jangka panjang mengharuskan pemahaman mendalam akan dua hal pendekatan utama. Yang pertama, technical analysis. Membaca pola harga, indikator, dan volume untuk menentukan entry dan exit point secara objektif. Dan yang kedua, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah menilai aset berdasarkan nilai intrinsik, berita makroekonomi, dan di dalam kripto ada teknologi proyek, serta laporan keuangan di dalam saham. Menggabungkan kedua pendekatan ini memungkinkan para trader dan investor untuk membuat keputusan berdasarkan data dan bukan berdasarkan emosi ataupun rumor yang sedang beredar. Tidak ada yang namanya strategi yang sempurna. Oleh karena itu, manajemen risiko adalah aspek yang tidak boleh ditinggalkan. Trader profesional biasanya hanya mempertaruhkan 1 hingga 2% dari total modal mereka di setiap posisinya. Diversifikasi juga penting. Jangan hanya mengandalkan satu instrumen atau aset. Selain itu, penting juga memiliki rencana keluar atau exit plan, baik ketika untung maupun rugi. Karena strategi terbaik pun bisa gagal jika diimbangi dengan kontrol risiko yang ketat. Pasar terus berubah, teknologi terus berkembang, dan regulasi bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, komitmen terhadap edukasi adalah kunci untuk tetap relevan. Banyak trader sukses yang membaca laporan ekonomi, mengikuti perkembangan geopolitik, serta mengasah kemampuan analisis mereka secara konsisten. Mengikuti komunitas yang sehat, belajar dari mentor, serta terbuka terhadap koreksi adalah bagian penting dari sebuah proses. Menjadi kaya secara instan mungkin saja terjadi, tapi peluangnya amat sangat kecil dan seringkali tidak berkelanjutan. Yang lebih realistis dan bisa diandalkan adalah membangun kekayaan secara bertahap dengan fondasi psikologi yang kuat, strategi yang terukur, dan pemahaman menyeluruh tentang resiko. Di era digital ini, banyak jalan menuju kekayaan, baik melalui trading, bisnis online, investasi aset digital, maupun personal branding. Tapi seperti semua hal besar dalam hidup, semuanya membutuhkan proses, ketekunan, dan juga kebijaksanaan. Jadi alih-alih mengejar instan, mari kita fokus membangun, karena kekayaan sejati bukan tentang cepat, tetapi tentang bertahan dan tumbuh secara konsisten. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat, dan semoga kita semua dapat bertemu dengan kesuksesan di kemudian hari.